Assalamualaikum pemirsa, selamat sore. Senang sekali Selma Gustiana bisa kembali hadir menjumpai Anda di program On The Screen. Waduh, nyungsep itu becak. Nah, di masa pandemi seperti ini kita emang harus pintar-pintar menjaga daya tahan tubuh biar terhindar dari virus corona. Tapi ngomongin soal corona, di episode kali ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu yang membahas dan menciptakan karya tentang corona juga. Langsung saja kita panggilkan ada Pak Fajar dan Mas Vicky. Silakan. Selamat sore Pak Fajar. Halo Vicky, ada apa kabar nih Vicky? Ya. Udah pernah main ke sini ya sebelumnya ya? Iya udah pernah. Ini keberapa kalinya nih? Ke berapa? 2 kali berarti. 2 kali ini ya. Ada rencana buat kedepannya lagi main ke sini ada ya? Pasti. Tapi ke sini kali ini membawa karya yang berbeda. Karya apa itu? Sebuah film yang KWBF. Judulnya dulu. Judulnya Daring During Corona, Mbak. Daring During Corona. Pak Fajar, di sini sebagai apanya berarti Pak? Saya sebagai wakil kesiswaan atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMK Negeri 1 Batang, yang mana kami memfasilitasi, mendorong siswa untuk berkreasi termasuk ikut lomba yang diadakan oleh Polres Batang. Luar biasa, berarti yang memfasilitasi anak-anak siswa-siswanya untuk mengikuti lomba ini ya? Ya, termasuk. Oke, judulnya apa tadi? Daring During Corona. Daring During Corona. Durasi berapa menit? Sekitar 4 menit 23 detikan. Boleh kita tonton bareng-bareng filmnya? Iya. Biar pemirsa juga bisa menonton bareng? Boleh ya? Boleh. Oke pemirsa, kita tonton film Daring During Corona. Telat nggak ya? Kayaknya sih udah telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aziza. Saya siap untuk mengikuti ulangan wawancara pada hari ini. Tapi soalnya jangan sulit-sulit ya Pak. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas seputar Dalam. Ngosek toh, aku ki saya sibuk. Hei Aziza, kamu ngomong sama siapa tadi? Kamu ngatain saya. Enggak kok Pak. Bukan gitu. Enggak. Dasar kamu ini berdosa banget sama guru. Bukan gitu maksud saya Pak. Maaf. Oke, lain kali jangan diulangi lagi ya. Awas kalau kamu ngulangi. Dalam Bu, Ose, kowe ket mau tak undangi kok yo ndarang teko-teko. Lah niku lho bola kula kan mau tasik Ose, Ibu Kiki ngomong rungokke sik. Kowe ket mau diundangi kok yo ndarang teko-teko ki ngopo? Kula wau tasik ulangan Bu kalian guru. Oh, ya wis lah. Nyoke Ibu tumbaske tempe, ketumbar, lombok, bayem, tahu pindang karo brambang abang karo brambang putih. Wes rono ndang ning pasar. Hah? Ning pasar Bu? Iyalah, mosok ya ning pom bensin. Corona Bu, corona. Lah, corona apa? Wedi corona, apa wedi karo ibu, ha? Nggih pun Bu, tembaske. Ya wis rono ndang. Keki ya. Sesampainya di pasar,
Aku berkeliling, menaiki eskalator, melihat berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Selain itu, di Pasar Batang sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah loh. Tapi Penanganan COVID-19 Aparatur di Indonesia kementerian, memburuk, lembaga, anggota apalagi saat mengetahui kasus aktif nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh alah, bocah iki ketno ya durung mangkat to. Mboten, Bu, dereng siyos. Niki lho, Bu, sakniki menawi badhe blonjo mboten usah medal teng pasar. Napa meneh sik wayah kaya ngeten. Sakniki saged lewat aplikasi dor tuku mawon. Niki. Oh, ana tahu tempene to kuwi? Ya wonten, Bu. Niki. Nah, terus niku lho, Bu. Oh, alah, ya wis lah, ndang kono pesenke ya. Nggih niki. Tapi aja ngapusi lho, engko ya ndang ngapusi. Ya ora lho, Bu. Wong iki aplikasine duweke wong Batang dhewe kok. Ya ora bakal ngapusi. Aja meneh pengiriman iki cepet. Nah, iku lho. Waalaikumsalam. Kok cepet temen wis teko ya Mene. Ting aja ya, Mas. Baik, Mbak. Nggih. Ini, Mas. Oke, makasih, Mbak. Nggih, sama-sama. Nah, pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan bersama film Daring During Corona. Bagus banget ya? Bagus nggak? Iya. Bagus nggak Pak Fajar? Bagus. Bagus ya. Gimana komentarnya Pak dengan film ini? Ya, untuk film yang dibuat oleh anak-anak KBBF ini menurut saya luar biasa untuk ukuran anak-anak SMK. Mereka mampu berkreasi, menciptakan sesuatu yang memang untuk masa corona ini, masa pandemi ini bisa memberikan pembelajaran bagi masyarakat. Oke, berarti mengapresiasi dengan hasil anak-anak. Sangat mengapresiasi. Sangat mengapresiasi. Kalau disuruh kasih nilai nih Pak ya, kasih nilai berapa dari angka 1 sampai 10? Kalau untuk saya pribadi, Jujur nih ya, jujur ya. jujur ya, kalau saya pribadi untuk kreasi dari anak-anak KBBF dengan Vicky sebagai kreatornya, saya kasih nilai 9. 9, luar biasa mendekati sempurna ya. Gimana Vicky dikasih nilai 9 sama Bapak? Alhamdulillah sih Mbak sebenarnya. Ya gimana, aslinya sih belum maksimal tapi udah dapat 9 aja udah bersyukur banget sih. Oke, kamu merasa belum maksimal? Belum. Kira-kira bagian mana yang menurut kamu ini masih perlu diperbaiki, Vic, dari film kamu yang ini? Kalau menurut saya sih yang dari pertama itu bagian idenya lebih disempurnakan lagi mungkin bisa. Terus yang kedua dari segi color grading, ya mungkin kalau film itu nggak butuh color grading yang terlalu neko-neko. Cuman saya Yang natural-natural aja ya? Cuma lagi belajar gimana sih caranya color grading yang kelihatannya enak dilihat, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap juga. Jadi sinkron. Berarti menurut kamu kekurangannya ada di bagian penyempurnaan ide cerita sama color gradingnya. Oke, tadi Pak Fajar sudah menyebutkan mengenai KBBF. KBBF itu apa sih, Vic? Kami itu kelompok belajar bikin film, Mbak. Itu apa? Itu kelompok sebuah ekstrakurikuler dengan Negeri 1 Batang yang belajar di bidang sinematografi, fotografi, dan videografi. Gitu. Emang udah dari lama Pak KBBF ini? Untuk KBBF itu seingat saya itu tahun 2012-an. Itu dulu ada ketua OSIS namanya Eka Panca, dia anak multimedia dan dia sangat tertarik terkait dengan perfilman dan fotografi. Dia mengajak teman-teman di luar SMK untuk memberikan ilmu, memberikan pengetahuan tentang bagaimana sih membuat film yang bagus dan lain sebagainya. Maka sekitar tahun 2012 itu dibentuklah komunitas, tadinya hanya komunitas saja,
yang dinamakan KBPF. Tapi setelah itu KBPF menjadi sebuah ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Batang dan sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang dari tahun 2012 ya Pak ya. Sekitar itu. Berarti awal mulanya itu komunitas di luar sekolah dulu? Ya komunitas di dalam sekolah, tapi yang membentuk anak-anak MM dan kebetulan dia itu ketua OSIS mengajak orang-orang yang ahli di bidangnya dari luar sekolah. Oh, mengajak ahlinya yang expert ya di bidang itu dari luar sekolah untuk memberi ilmu kepada anak-anak di sekolah. Sekolah SMK Negeri 1 Batang. SMK Negeri 1 Batang. Itu dari tahun 2012 sampai tahun 2021, itu lama banget ya. Fik, sekarang anggotanya ada berapa, Fik? Sekarang itu kan kelas 3 ini kan hitungannya udah purna kelas 12, soalnya emang udah mau mendekati ujian ya Mbak. Nah sekarang berhubung udah istilahnya alih golongan, itu kelas 10 sama kelas 11 itu sekitar 30-an orang lah 30 orang ya sekarang. Nah itu kegiatannya apa aja Pak biasanya kalau KBBF ini? Ya kegiatannya kebanyakan ya tentang fotografi dan juga terkait pengambilan video maupun film. Dan ketika ada event-event yang diadakan oleh sekolah, misalnya perpisahan, rapat komite, ataupun kegiatan lainnya, baik pramuka maupun OSIS, pasti kita libatkan anak-anak itu sebagai sarana untuk berlatih juga. Jadi untuk pembiasaan juga. Untuk pembiasaan juga. Nah sejauh ini nih Pak, dari tahun 2012 sampai 2021 ini udah sesering apa sih KBBF ini bikin atau menghasilkan sebuah karya atau membuat nama baik sekolah deh? Hampir tiap tahun ada, Mbak. Setiap tahun selalu ada? Tiap tahun, tapi setahu saya sih ya, tiap tahun ada. Cuma yang cukup fenomenal ya 2 tahun ini, 2 tahun zamannya si Aman sama masanya Mas Vicky. Luar biasa. Ini Vicky dari tadi dipuji terus loh sama Fajar loh. terbang saya. Terbang ya. Ini berarti di masa pandemi seperti ini masih aktif kegiatannya atau ada perubahan, Vicky? Wah, alhamdulillah banyak banget Mbak kegiatan khususnya dari internal sekolah. Apalagi lomba-lomba sekarang kan daring, kayak lomba pramuka daring, itu bikin ILM, bikin inilah. Jadi bener KBBF yang istilahnya ikut bener-bener bantu total di ekstra itu. Jadi bener-bener konkret sama kerjasamanya bener-bener. Oh, berarti diajakin kerjasama sama banyak pihak juga untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan daringnya itu. Iya, bener. Wah, jadi banyak itunya Banyak dong. tugas. Itunya juga nggak? Bunda itu kan buat sekolah. Oh, buat sekolah. Murni buat sekolah. Iya. Anak-anaknya nggak dapat anggotanya? Ya dapat makan, dapat ya nggak tahu lah. Uang transport ada nggak Pak? Ya insya Allah ya Insya Allah, kita pikirkan itu dan kita realisasikan. Oke. Jadi, ya, semoga itu menjadi tabungan positif bagi anak. Ilmu juga loh ya, mengasah ilmu setiap ada proyek baru. Oh ini bisa jadi pembelajaran ke depannya kalau misalnya ada kekurangan gitu kan. Iya. Oke, sejauh ini berarti cukup memuaskan ya Alhamdulillah. KBBF ini ya. Karyanya udah nggak terhitung berapa banyak. Iya banyak, insya Allah Banyak. banyak. Kalau kamu berarti gabung di KBBF udah berapa lama, Fit? Dari kelas 10 sih Mbak. Dari kelas Sampai 10, sekarang? Sampai sekarang. 3 tahun. Kelas 3, 3 hampir tahun. 3 tahun. Kamu sendiri udah bikin berapa karya di KBBF? Kalau karya sih, kalau saya sendiri pribadi ya mungkin masih ikuti kelompok sih Mbak. Jadi kan paling saya mikir ide. Jadi ide saya itu dari saya sama bilang sama ke teman, ide ini apik ora, ide ini bagus ndak, kayak kasarannya gitulah. Nanti dirancang bareng, dikembangin bareng, dan nanti saya juga action. Kebetulan saya di bagian videografi sama editing. Oh, di videografi sama editingnya. Nah, untuk lomba ini dapat juara berapa nih, Pak? Lomba film ini? Juara 1, Pak. Luar biasa. Juara 1 nih? Salah satu. Juara 1 di Polres Batang ya? Polres Batang. Polres Batang. Itu awal mula yang ngajakin garap lomba itu dari anak-anak KBBF-nya sendiri atau langsung dari Bapak menginstruksikan anak-anak, ini loh ada lomba yang menginfokan? Oh, ini itu dari anak-anak. Oh, dari anak-anak dulu. Setelah itu konsultasi ke saya maju ke kepala sekolah, memang prosedurnya seperti itu. Dan Bapak Kepala Sekolah sangat support sehingga kita diizinkan untuk anak-anak ikut lomba tingkat Polres Batang. Oh, berarti kalau mau ikut lomba gitu harus ada prosedurnya ya Pak, ya harus melalui Pak Fajar dulu? Ya normalnya seperti itu, Normal. apalagi masa pandemi ini
kan anak-anak untuk kegiatan di sekolahnya kan dibatasi. Jadi tetap prosedurnya tetap lewat pembina KBWF nih. KBWF-nya dulu ke Astri, lalu ke saya, baru kita nanti konsultasi ke bawa kepala sekolah. Kalau mau diizinkan kita laksanakan, kalau ditunda ya kita tunda dulu. Oh, berarti kalau misal jawabannya adalah tidak boleh, nggak boleh? Tapi pasti boleh lah. Pasti boleh. Bapak pasti mengizinkan. Mbak. Pasti mengizinkan ya. Mengizinkan. Oke, pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan kita setelah pesan-pesan berikut, tetap di On The Screen. Pemirsa, kembali lagi di program On The Screen. Nah, tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Fajar, sekarang sudah berganti dengan Mbak Azizah. Apa kabar Mbak Azizah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Mbak Azizah ini sebagai aktor utamanya ya? Iya, Iya, sebagai Aziza. sebagai masih tetap Azizah. Yang pergi ke pasar. Disuruh ibunya. Padahal lagi Zoom, Iya, masih daring. masih daring. Gimana Mbak Azizah sebagai pemeran utama Prasa ini? Alhamdulillah saya senang saya memerankan diri saya sendiri. Terus juga untuk karakteristik pemerannya juga nggak terlalu neko-neko. Cuma dia itu nggak ingin diganggu. Soalnya dia kan sedang melakukan pembelajaran daring. Terus dia kan disuruh-suruh sama ibunya ya. Kita itu mengangkat cerita itu relate gitu loh. Relate dari Kehidupan sehari-hari emang seperti itu. di masa-masa pandemi ini gitu. Oke. Jadi sesuai juga sih dengan apa yang saya alami saat ini. Sesuai. Emang kalau di rumah lagi Zoom, lagi daring, tiba-tiba emak manggil, ayo beliin ini, beliin ini, beliin ini. Nah, Sering banget kayak gitu. iya emang, dan itu mungkin yang dirasakan sama banyak murid-murid dan siswa-siswa selama ini ya, selama pandemi ya. Kalau untuk memilih Mbak Azizah sebagai pemeran utama ini ada alasan tertentu kah, Mas Vicky? Ya emang cocok aja. Enggak, kebetulan kita juga satu organisasi. Saya juga tergabung dalam KBBF. Iya. Terus juga waktu itu waktu meeting juga kita udah sepakat karena kita nggak mau ambil waktu banyak buat ya ambil talent, jadi nggak mau ambil pusing, ya udah saya Anggotanya sendiri aja lah ya. Tapi emang kalau biasanya kalau gara project kayak gitu, talent selalu dari anggota sendiri atau kadang ambil dari luar juga? Kebanyakan sih dari luar, Mbak. Tapi luar itu dalam arti masih internal Masih satu sekolah, Misal ekstra cuman beda. lain. Maksudnya nggak gabung sama KBBF Ya, gitu kan? Ekstra lain biasa kita yang punya istilahnya bidang tersendiri. bidang tersendiri, misal bidang peran sama visualnya lumayan ya kita tarik gitu. Visualnya lumayan. Visualnya Yang good looking gitu ya. Berarti Mbak Azizah ini termasuk good looking dong ya? Ini good skalanya wis. Good segalanya luar biasa. Kok memuji? Ya di depan Baper loh nanti. punya pacar. Kamu sakit hati nggak dia punya pacar? Ya biar tersakiti sih. Oh, berarti nggak ada castingan gitu ya? Langsung nunjuk Azizah dan langsung mau? Dan langsung mau. Soalnya juga kebetulan skrip juga yang buat Vicky, terus saya sempurnain sendiri. Jadi saya yang ngapalin sendiri. Oke. Lebih gampang juga sih. Lebih gampang ya? Terus mendalami cerita. Berarti nggak ada kesulitan dalam menghafalkan narasi dong? Enggak, alhamdulillah saya udah biasa ya gitu. Udah biasa gitu, dan itu memang yang terjadi sehari-hari juga ya. Jadi memang Lebih bisa mendalami. bahasanya pun pakai bahasa Lokal. lokal makanya lebih memudahkan juga. Oke, Vicky, untuk produksi itu yang dipersiapkan apa aja sih, Vicky, sebelum memulai produksi? Niat, mental, izin sama alat. Itu yang gimana Mbak istilahnya. Jadi benar-benar kita prepare matang-matang. Itu kita on project juga mepet banget waktunya H-3 apa ya? Iya. H-3? H-3 lomba. Itu pun ngedit masih lembur di SMK. Sempat mau nginep, cuma kan berhubungan dengan pandemi jadi nggak boleh sampai sore, ya udah nggak apa-apa gitu. Oh, berarti H-3 itu? H-3 proses. benar-benar H-3. Total waktu produksi dan pasca editing dari pra sampai pasca kelar berapa hari? 1 minggu kurang. 1 minggu? 1 minggu. 1 minggu? Kurang lebih 1 minggu? Itu belum perizinan, jadi perizinan kita juga harus prepare matang-matang kurang lebih hampir sebulan ya. Iya. Kita kan itu kan ada aplikasi Batu Pura. Oh iya. Izin ke Disperindakob dulu
itu pun nunggu suratnya dari Disperindakom itu sekitar 2-3 hari. Terus habis itu kita langsung ke paguyuban pasar loh ya, ke paguyuban pasar buat ngasih bahwa ini udah diizinin sama Disperindakom bahwa ini resmi kegiatan untuk lomba dari SMK Negeri. Berarti pas melakukan syuting di sana pun nggak ada kendala apa-apa. Langsung karena memang sudah ada izinnya ya. Dikawal juga. Agak ribet juga ya perizinannya ya. Iya sih. Iya, tapi untuk mengurus semua itu dibantu sama sekolah. Dibantu sama sekolah. Dibantu sama sekolah. Untuk alat-alat yang dibutuhkan apa aja, Fik? Kamera, terus ya lighting juga perlu soalnya indoor, terus drone. Drone. Buat di pasar itu kan ada SIM di drone. Ya. Semua alat milik sekolah juga. Fasilitas milik sekolah. Milik sekolah. Oke. Katanya ada temen yang lain mau datang. Siapa nih? Ada siapa? Ada Rima sama Bibaro. Silakan, boleh dipanggil temennya biar masuk aja sekalian. Ayo sini. Halo Mbak Rihma. Iya, Nida. Yang ini ya, Nida. Oh, Nida sama Mbak Rima. Maaf ya. Apa kabar? Gimana? Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan di sini ke sini gimana? Aman? Aman, nggak hujan ya? Lagi musim hujan ya emang ya agak. Untung hari ini cerah. Kalau Mbak Nida? Iya. Alhamdulillah baik. Baik juga. Di bagian apa Mbak Nida? Sebagai saya apa? Sebagai kameramen sama asisten produksi. Loh, kameramen? Iya. Padahal kameramen ini selama ini identik sama cowok ya? Iya. Cowok. Tapi ini cewek loh, keren. Tepuk tangan dong. Ada kesulitan nggak Mbak Nida saat melakukan emang tugasnya? Sebelumnya saya juga belum bisa kamera juga. Terus saya juga dibantu sama Vicky. Oh, berarti belum. Iya. Belum, pertama tuh udah tahu kamera tapi belum bisa banget gitu. Terus saya juga minta belajar sama Vicky dulu gitu. Terus akhirnya sama belajar otodidak jadi saya juga bisa. Oke, berarti mulai belajar mendalami kamera dan fungsi-fungsinya ini mulai dari produksi film ini ya? Ya sebelumnya dari KBWS itu udah pernah, tapi kan jarang gitu Kak. Jadi saya tuh juga kan perempuan gitu, maksudnya pegang kamera tuh juga jarang. Sakral. Iya. Praktek langsung dan langsung produksi gitu ya, keren banget dan hasilnya langsung juara 1. Alhamdulillah. Keren banget. Kalau Rima sebagai apa? Saya sebagai pembuat video behind the scene. Oh, behind the scene, ada behind the scene-nya juga. Upload juga. Itu buat persyaratan, Mbak. Oh, ada persyaratan Iya. behind the scene. Berarti bikin film itu benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang ketat gitu, Mbak. Makanya dulu Benskin itu Rima yang buat. Kamera juga, pegang kamera. Kalau behind the scene sendiri itu dari HP. Maksudnya berarti itu dong, tetap ambil gambar ya? Tetap ambil gambar. Ada kesulitan nggak? Nggak terlalu sih, soalnya kan di belakang kerjanya. Oh, berarti cuma ngambil-ngambil gambar aja atau sekalian editingnya? Sama editing. Sama editingnya. Bisa edit juga? Bisa. Wah, multi talent banget ini. Keren loh. Sejauh ini selama produksi kendala apa aja sih yang kalian temui? Biasanya yang muncul ini kesulitan ngumpulin timnya. Iya. Itu. Kalian juga ngalamin itu? Enggak sih. Ya, Ini bilang iya, ini bilang enggak. Gimana nih yang bener? lah krunya 6 orang sama udah pemeran. Oh, 6 sama pemeran? Iya. Oh, udah cukup itu ya? Cukup bener-bener simpel, ringkes. Berarti nggak ada kendala sama sekali dari alat. Alat alhamdulillah enggak. Perizinan aman karena udah ada yang ngebantu dari sekolah. Aman banget. Dari tim ngumpul-ngumpulinnya aman juga. Aman alhamdulillah. Nggak ada kendala sama sekali. Ya pasti ada, cuma kan mungkin bisa diminimalisir lah kendala itu. Luar biasa, keren banget ini kerja timnya ya. Oke, saya pengen kalian kasih motivasi buat pemirsa di rumah dong, biar mereka juga giat berkarya seperti kalian. Mau siapa dulu? Vicky, silakan. Kalau dari saya sendiri sih, ya semoga aja kita berkarya tulus hati, jangan pernah ambil sisi materinya, karena karya itu adalah ucapan hati yang paling jujur. Jadi ya buat teman-teman terus berkarya, jangan pernah menyerah walaupun terbatas pada sesuatu, karena karya itu bisa ditingkatkan lagi, bisa dibuat dengan adanya hati yang tulus. Luar biasa, Masya Allah. Oke, kita ke Mbak Nida. Mbak Nida,
Baik, untuk dari saya, untuk motivasi untuk teman-teman, ya kita harus tetap berkarya walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Daripada kita di rumah saja cuma rebahan, mending kita terus berkarya. Gitu. Daripada di rumah aja rebahan, tetap berkarya, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan dong ya. Kalau Mbak Azizah, silakan. Dari saya sih simpel, jangan membuang-buang waktu di masa-masa pandemi sekarang ini. Anak-anak malah banyak yang milih bekerja di rumah, bahkan tugas dari rumah kadang nggak diselesaikan gitu. Dari saya pribadi, kalau misalkan kamu jenuh, kenapa nggak bisa bergerak ke bidang yang lainnya, di bidang yang kamu geluti, yang kamu senangi gitu. Iya, berarti intinya memanfaatkan waktu sebaik mungkin di tengah pandemi kayak gini ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Rihma, Mbak Nida, Mbak Aziza, dan Mas Vicky. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan untuk semuanya. Sukses terus untuk kalian, ditunggu next project-nya ya. Oke pemirsa, itu dia On The Screen di episode kali ini. Saksikan terus On The Screen setiap hari Minggu jam 16.30 hanya di Batik TV. Ilma dan teman-teman pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Dadah.